Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Lebak, hingga saat ini masih fokus melakukan pencegahan dan untuk memutus mata rantai COVID-19. Sebagai salah satu pencegahannya yaitu melakukan vaksinasi COVID-19 dan menghimbau masyarakat untuk mentaati aturan protokol kesehatan. Sangat panjang waktu yang telah melewati masa PPKM dari level terendah hingga pemerintah melakukan pengetatan pembatasan waktu baik untuk para UMKM di Kabupaten Lebak atau masyarakat menyeluruh. Tentu hal itu dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memutus mata rantai atau wabah COVID-19. Belum usai virus COVID-19, ini lagi ada wabah yang dinamakan virus Omicron. Untuk itu, pemerintah kembali menyediakan rumah isolasi orang tanpa gejala atau OTG. Namun, rumah isolasi tersebut dikhawatirkan karena tanpa adanya penyekatan juga terlihat adanya buntalan sampah di dekat lokasi tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan berani berkata benar. Di sini kita akan berkunjung dengan dinas, yaitu BPPS, Balai Pemulihan Pengembangan Sosial Provinsi Banten. Dan ini ada tempat pintu masuk khusus isolasi. Isolasi itu adalah orang yang kena Omicron ya atau Corona di isolasi di BPPS ini, yaitu di sana ya, di sebelah ini. Nah, kita akan bertanya-tanya dulu dengan kepala BPPS ya. Assalamualaikum Pak, dengan Pak Jarod Sutari, security di BPPS. Pak, kita dari tim berani berkata benar mau berkunjung ke Pak Kepala BPPS, Balai Pemulihan Pengembangan Sosial, untuk mempertanyakan sejauh mana koordinasi antara kesehatan dan juga BPPS yang kaitan dengan isolasi ini, Pak. Kebetulan ya, ini kepalanya lagi nggak ada. Kemana Pak? Mungkin ada acara di Serang apa gimana? Kita ingin bertanya-tanya kaitan dengan di sini kan dengan isolasi Pak ya. Nah, sejauh mana koordinasi dengan Bapak? Justru nggak ada koordinasi ke pihak security kita itu kan. Misalnya kalau ada apa-apa mungkin kita juga kena pertanyaan ya. Tapi orang BPD-nya nggak ada. Istilah masuk keluar kita yang nggak ada koordinasi sama sekali. Siap. Khawatir nggak Pak ketika misalnya itu kalau benar di zona merah, ya kan? Ini kan di seberangan, ya, di sebelahan dengan BPPS gimana tuh? Aduh, ya khawatir mah ya khawatir ya. Kita kan mau gimana? Kita mah nggak bisa ini yang mungkin bisa ini ya kepala gitu kan. Yang mengatur, kalau kita mah sebagai security gitu kan apa adanya di lapangan gitu kan. Oh, yang ngirim makanan segala macam ini siapa, dari mana? Dari BPBD langsung. Oh, dari BPBD Kabupaten Lebak? Iya, dari Kabupaten Lebak langsung. Oh, yang suka sini? Iya, yang suka sini ngantar pakai mobil BPBD langsung. Pak, memang nggak ada koordinasi gitu ke Bapak? Nggak ada koordinasi, nggak ada sama sekali. Ya mungkin nggak tahu ke bagian kepala gitu ya, kalau ke kita ke apa gitu kan. Oke, kita nanti bertanyakan dengan ke kepala BPBD. Nanti juga kita akan pertanyakan ke sana siapa sih yang menangani ini gitu kan, yang berkonten ya. Oke. Untuk Bapak
dari dinas mana Pak? BPBD. BPBD. Kalau BPBD ini di tempat isolasi ini apa sih hubungannya? Membantu tenaga medis yang di sini Bersih-bersih. karena di sini juga membantu di bagian isolasi ini ada apa kasus Omikron. Pak, ini ruangan khusus untuk isolasi Omikron apa COVID-19 ini Pak? Petugas yang di sini, Hah? kalau yang di sini petugas ya, kalau yang di bawah itu untuk pasien. Jumlah pasien hari ini 11 orang 11 orang. Itu yang di sini. OTG atau apa Pak? Yang OTG ya. Oh, yang masuknya OTG atau yang ya? OTG ya. OTG. Mau apa? Saya masuk aja di dalam aja Sini aja Pak. Assalamualaikum Bu. Kita dari tim Berani Berkata Benar ingin bertanya-tanya gitu kan, ini kan tempat isolasi ya. Sejauh mana kan dari pemerintah daerah mungkin di isolasi di sini ya di BPPS di Balai Pemulihan Pengembangan Sosial, mungkin tempat atau bagaimana? Kalau sistem tempatnya cuma orang-orang yang punya di atas ya tadi yang fungsi dari pemerintahnya ya Kalau misalnya Ibu bagian apa di sini? tenaga kesehatan. Bagian tenaga kesehatan. Ya, sejauh mana nih dengan apa namanya yang Ibu tangani di sini? Apa ada kemajuan? Atau bagaimana? Istilahnya dalam hal penanganan ini, gitu kan? Sudah berapa yang sudah keluar? Berapa yang masuk? Kalau di sini kan ada SOP-nya ya Pak. Misalkan karena pasiennya tidak bergejala, sekalipun ada bergejala paling batuk pilek dan gejala ringan. Jadi misalkan pas pertama masuk kan sama dokternya nanti di hari biasanya 10 hari, tapi hari kelima atau hari ketujuh kita adakan swab ulang. Kalau misalkan udah negatif pasien Pulang. tapi kalau misalkan pasien Masih tersebut reaktif. masih positif kita lanjutin 5 hari karena kan isolasinya 10 hari. 10 hari. Kalau misalnya dalam 10 hari ini masih positif, Terus di sini sampai pulang baru negatif, hasilnya negatif. sampai negatif. Untuk saat ini berapa jumlah yang diisolasi? sekarang ada 11 orang. Itu yang orang tanpa gejala semua. ya. Itu terdampak apa? OTG apa itu Bu? Apakah COVID-19 atau apa? Emang ini khusus buat yang pasien COVID? COVID-19 bukan wabah Omikron bukan? Kan Omikron bagian dari COVID-19. Oh, iya kelanjutannya. Tapi kan jenis itunya beda atau beda kan Bu ya? Jadi tetap dalam kategori COVID-19 kan rata-rata kalau di sini kan kita lihatnya swabnya reaktif atau PCR-nya positif, tidak melihat apa itu Omikron atau ini, yang penting dia COVID-19 aja. Nah, Bu, ini kan ruangannya sama dengan yang di sana begini Bu. Sama. Ini kan maaf nih Bu, di sini kan kita apa namanya secara logika kita, ketika misalnya ini kan ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ketika misalnya ini bersatukan, datang lagi yang baru, yang membawa penyakit yang sudah di dalam ini kan sudah steril misalnya kan, masuk lagi. Nah, karena ini berdekatan gitu, tidak ada sekatan gitu kan. Nah ini bagaimana Bu? Karena kan mereka masih pada positif, kecuali orang kita sehat, kita barengan sama orang Berdekatan. yang ini itu jadi masalah. Kemarin juga dibahas kok sama Pak Sekda, udah suruh disiapin buat disekat, cuman memang untuk penyebaran sih memang tidak bermasalah. Terus ini nggak ada penyekatan berarti ya? Belum ada. Belum Udah ada. dibahas sama Pak Sekda kemarin, Pak Sekda kebetulan udah kesini. Oh, udah Kan dibahas sama Pak dengan Sekda aturan gitu. juga, Bu. Kalau ini mau untuk ruang ini ya, untuk ruang petugas ya? Nitip Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, kita tadi ke ruangan dan juga ke tempat isolasi yang ada di BPPS Balai Pemulihan Pengembangan Sosial. Yang sejauh mana di BPPS itu dari pihak keluarga dan juga dari ini apa namanya si yang isolasi tersebut banyak apa namanya keluhannya yaitu terkait dengan adanya ruangan yang apa namanya bersatu seperti kayak gudang dan juga
nggak di kamar-kamar, dalam arti cuman dipisah-pisah kaitan dengan ranjang-ranjangnya ini berdekatan. Cuman dikhawatirkan oleh mereka bahwa kalau misalnya dia sudah steril, misalnya kan itu, terus datang lagi bapak yang baru misalnya di sampingnya. Nah, dengan itu mereka kekhawatiran untuk menular kembali kepada yang sudah steril tersebut. Nah, gimana sih Pak kalau ruangan itu, apakah harus disekat atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, jadi gini, tempat isolasi emang kita peruntukkan bagi mereka yang memang dengan kondisi yang sebenarnya tanpa gejala, ya, tanpa gejala atau gejala ringan, itu pertama. Dan kemudian sehingga di sana sebenarnya bentuknya itu bisa di mana saja sebenarnya untuk tempat isolasi itu, bisa di hotel, ya itu lebih bagus lagi, ya. Nah, kemudian juga bisa tempat yang layak untuk melakukan itu. Nah sebenarnya kalau kita bicara tempat isolasi di kita, ya sebenarnya pas awal ada pandemi ya kita sudah berupaya mencari tempat yang representatif ya untuk itu. Di tahun 2020 ya kita ya ada tempat yang rumah sakit yang belum dimanfaatkan ya kita isi. Nah kemudian memang perjanjiannya waktu itu bahannya 1 tahun, karena untuk tahun berikutnya rumah sakit tersebut, tempat tersebut akan dioperasionalkan menjadi rumah sakit. Nah kemudian ya kita mencari tempat yang lain. Nah, untuk sewa dan sebagainya kita di sini susah, kita sudah mencari kemana-mana. Ya. Kemudian ya kita mencoba minta bantuan. Nah akhirnya dapatlah yang di BPPS itu. Nah kemudian ya berkaitan dengan tempat yang dalam satu ruangan barak lah katakan seperti itu. Ya kondisinya kita sementara ini memang seperti itu. Ya. Tapi dari sisi tadi yang kita tempatkan di sana adalah mereka-mereka yang memang ya sama gitu, terkonfirmasi gitu ya. Ya hanya menunggu sampai mereka bukan disebutnya sembuh lah katakan seperti itu. Setelah misalkan 5 hari kita lakukan cek ulang kembali gitu, seperti itu. Jadi kita satukan karena memang sama-sama mereka terpapar gitu, seperti itu. Jadi kalaupun ya idealnya, kalau kita bicara ideal memang ya tadi itu minimalnya ada sekat lah seperti itu ya. Hanya memang kondisi sementara ini itu yang bisa kita berikan gitu, seperti itu. Pak itu ke BPPS itu sewa apa? Enggak. Pinjam Hanya pakai. pinjam pakai. Ya. Terus terkaitan dengan anggarannya itu gimana? Berapa sih anggarannya untuk isolasi itu? Nah sekarang sebenarnya berkaitan dengan anggaran itu dikelola oleh BPBD ya, BPBD untuk dari makan. Kalau tahun kemarin memang kita ya. Nah kalau sekarang dilakukan oleh BPBD baik untuk makan minumnya, nah kemudian untuk biaya listrik paling juga seperti itu ya. Kemudian untuk yang lain-lainnya. Medis kesehatannya? Iya sama dari sana juga. Oh dari sana juga Ya, semuanya. Nah, semuanya pokoknya untuk insentif buat tenaga yang melaksanakan. Jadi memang kita sekarang hanya menyediakan tenaga kesehatannya. Secara operasional berkaitan dengan pembiayaan dan sebagainya dikelola oleh BPBD. Nah, Pak, nah kita lihat juga tadi kan kita di sana bahwa itu kita lihat sampah B3-nya itu Pak, kaitan bekas mungkin apalah di situ ya, bekas orang-orang yang terdampak tersebut itu numpuk Pak. Itu kok dibiarkan begitu saja gitu Pak? Bagaimana Pak? Ya sebenarnya kan di untuk yang sampah katakanlah sebenarnya kalaupun disebut B3 ya serenting lah B3 ya sebenarnya ya memang bisa lebih dari B3 itu Pak? Ya? Karena itu kan bekas virus Pak. Ya sebenarnya kan bekas virus dicuci kalau misalkan itu bisa gitunya seperti itu. Ya. Dijamin Pak? Ya? Dijamin. Atau enak ya virus itu kayak misalkan kita desinfektan hanya dengan Lysol aja kan itu.
virus itu akan hilang. Begitu. Iya, misalkan sekarang gini, hand sanitizer isinya kan alkohol, dengan alkohol aja kan sudah hilang. Kalau kita bicara virusnya. Begitu. Iya. Nah, ini kan kita lihat Pak, di hotel kita kesuntikan. Nggak ada di sana. Nggak ada. Nggak ada suntikan. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Nggak ada. Pak, artinya itu nggak jadi persoalan ya? Itu ketika mereka OTG terus diisolasi di situ terus tidak ada penyekatan sekalipun. Ya mereka secara sama-sama. Yang terpenting kan pada saat mereka dites nanti, misalkan hasilnya negatif ya udah bisa pulang. Ya, karena tadi dikatakan bahwa tadi anggarannya itu yang makan dan minum itu untuk dari BPBD, nanti kita pertanyakan ke kepala BPBD. Oke. Ya, pemirsa, kita sekarang dengan kepala BPBD ya Kabupaten Lebak yang sejauh mana kita tadi ke BPPS ya melaksanakan kegiatan isolasi di ONA. Nah, ini BPBD ini dia yang melaksanakan dari kita tadi ke Dinkes dikarenakan kita dialihkan ke kepala BPBD. Nah, yang sejauh mana kok kita juga ada sumir ya kaitan dengan apa namanya ini tidak nyambungnya dengan BPPD dengan Dinkes sekarang dengan DPPD. Nah, ya, mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Pertama memang secara lembagaan kita sama-sama berada di naungan Satgas Covid. Jadi Satgas Covid itu Satgas Covid Kabupaten Lebak terdiri dari ada Dinkes, ada BPD, Dinsos dan lain sebagainya. Nah, untuk yang khusus pengelolaan isolasi terpusat atau isoter di BPPS ONA, secara harian memang penanggung jawabnya dari Dinkes. Makanya di sana ada manajemennya, siapa dokter jaga, kemudian juga nurse yang tiap hari memeriksa pasien dan lain sebagainya. Nah, kemudian memang kami diberikan mandat oleh Pak Sekda selaku kepala kami, Pak Sekda kepala kami dan juga selaku Satgas Covid. Nah, jadi kami diberikan mandat untuk misalnya makannya, melakukan kegiatannya, misalnya menyediakan makannya, makan untuk pasien, makan untuk penjaga, jadi di sana. Kemudian juga kami diberikan mandat untuk membersihkan rumah isolasi karena memang kami punya teman-teman tenaga teman-teman relawan yang cukup banyak, jadi kami bisa mendayagunakan mereka melakukan pembersihan di isoter. Kita anggarkan 100 juta untuk makan minum, itu at cost. Artinya at cost itu tidak dipatok pagunya sehari berapa orang maksudnya, tidak dipatok seharinya berapa orang karena kan pasien isoter itu tidak tentu jumlah hariannya, menyesuaikan. Jadi tiap hari itu disesuaikan, pagi itu ada berapa pasien, siang atau malam itu disesuaikan. Nah, itu mudah-mudahan bisa cukup sampai akhir Februari atau awal Maret karena prediksinya kan Omikron ini katanya akan peaknya di pertengahan Februari, kemudian turun di akhir Februari, dan bisa selesai di awal Maret. Pak, kalau dengan anggaran segitu tidak cukup, bagaimana Pak? Nanti kita bersurat lagi kepada Ibu Bupati, kalau misalnya tidak cukup, nanti kita akan bersurat, kemudian minta bagaimana nanti penambahannya, apakah akan tetap dibebankan ke kami atau nanti menggunakan rutin SKPO OPD lain. Nanti itu hasil telahannya pimpinan. Kalau anggarannya lebih itu Pak? Oh, itu pasti nanti dibalikan karena anggaran itu sifatnya berada di rekening, jadi tidak tunai.
Jadi BPBD ini istilahnya cuma hanya melaksanakan kegiatan gitu Pak. Ya, kalau kami sebenarnya dari kemarin itu pengelolaannya memang secara garis besar adanya di Dinkes sebenarnya. Kita ikut membantu pengelolaan penyiapan isoter, pembersihan dan lain sebagainya. Yang lampu mati kita coba nyalakan, kemudian kan gelap tuh, isoter tuh gelap, kemudian kita pasang lampu-lampu lapangan. Sebenarnya lampu-lampu lapangan itu yang kita punya, kita pasang di sana. Dan awalnya itu, tapi kemudian pimpinan juga mengamanahkan ke kami untuk penyediaan makan minum bagi pasien dan penjaga. Sejauh ini ada keluhan nggak Pak dari pihak pasien-pasien di sana? Keluhan pasti ada, misalnya kemarin pasien minta extra food, kemudian kita tambah Yakult, kemudian ada teman-teman kemarin saya nggak bisa sebut merek ya, jus instan kotakan itu Yakult, buah-buahan kita juga berikan buah-buahan tiap makan. Sementara itu sih kita hanya sebenarnya hanya menunggu rekomendasi dari Dinkes. Kalau misalnya Dinkes butuh apa, nanti kita akan coba. Tetap ini ada walaupun sudah dibebankan oleh Dinkes, tetap koordinasi dengan Dinkes juga. Iya, kami tetap koordinasi karena kami kan tidak terlalu paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan medis, dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit, kemudian bagaimana menyediakan rumah isolasi yang nyaman. Kami memang tidak punya ilmunya, tapi kami siap untuk membantu Dinkes sebenarnya. Dinkes keperluannya apa? Seperti kemarin ada di sebelah dekat rumah pos jaga itu jalan agak rusak, teman-teman Dinkes meminta tolong kami, kemudian kami besok akan koordinasi dengan PU kira-kira bisa nggak untuk dipadatkan lah, karena di situ menggunakan stum ya. Terima kasih Pak atas informasinya Pak.